Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Dwi Octavianus dari 07 TPLL 04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan bisnis plan saya. Oke, kita langsung aja ya. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin pembahasan yang saya akan bahas hari ini. Yang pertama ada introduction, lalu ada aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen, dan sampai analisis SWOT atau SWOT. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada introduction. Nah, introduction ini adalah gambaran dari sebuah PT Vitex Global Solution. Ya, di sini sudah terjelas ya, bisnis di era digital menghadapi perubahan besar dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang aman, efisien, dan integrasi. Nah, PT Vitex Global Solution ini juga menghadirkan untuk menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan layanan solusi IT yang membantu klien menghadapi tantangan digitalisasi. Kami juga berkomitmen untuk mendorong transformasi digital dengan menyediakan layanan berkualitas yang mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai sektor. Itu adalah gambaran atau penjelasan singkat dari PT Victex ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dan misinya dari PT Vitex Global Solution. Oke, yang pertama visinya itu menjadi perusahaan terkemuka di bidang solusi IT yang berdampak positif bagi bisnis dan masyarakat. Lalu bisnisnya apa sih? Nah, bisnisnya menyediakan solusi teknologi berkualitas tinggi dan inovatif. Lalu yang kedua ada membina hubungan jangka panjang dengan klien melalui layanan yang profesional. Yang ketiga mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam teknologi informasi. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Nah, tujuan manfaatnya apa sih? Nah, tujuan dan manfaatnya adalah rencana bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional klien dan memberikan nilai tambah melalui inovasi teknologi dan menciptakan kemitraan yang mendukung berkelanjutannya bisnis klien. Itu tujuan dan manfaat dari PT Vitex Global Solution. Oke, selanjutnya di sini ada aspek pasarnya dan pemasarannya itu ya. Itu seperti apa sih? Yang pertama, aspek pasar. Nah, aspek pasar tersebut PT Vitex Global Solution bergerak di bidang teknologi, informasi, dan dinamis. Dengan target utamanya adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Lalu ada UMKM dan startup. Nah, perusahaan ini juga menawarkan solusi yang custom yang membantu klien dari berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi dan operasional dan mempercepatkan inovasi. Lalu strategi pemasaran seperti apa sih? Nah, kalau kalian mau tahu, ini untuk menjangkau pasar, Vitex juga menerapkan strategi pemasaran digital, menghadiri acara teknologi, dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi lainnya. Selain itu, juga PT Vitex fokus pada pengembangan pasar melalui ekspensasi regional dan menargetkan sektor-sektor spesifik seperti kayak pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Lalu analisisnya seperti apa sih? Analisisnya adalah PT Vitex memiliki keunggulan dalam pendekatan layanan yang berkolaborasi dan terpersonalisasi yang membedakan kami dari kompetitor. Kami juga berfokus pada inovasi berkelanjutan dan pengalaman pelanggan yang positif. Itu adalah aspek pasar dan pemasarannya. Lalu analisis SWOT atau SWOT. Oke, yang pertama kekuatannya itu apa sih strangernya? Nah, yang pertama adalah PT Vitex didukung oleh tim profesional yang berpengalaman, lalu layanan pelanggan yang responsif dan solusi IT yang inovatif. Lalu weakness-nya apa sih kelemahannya gitu ya? Kelemahannya jangkauan pemasaran masih terbatas pada sektor tertentu. Lalu peluangnya adalah permintaan untuk solusi digital meningkatkan terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Lalu ancamannya apa sih? Nah, ancamannya itu adalah persaingan ketat dengan perusahaan teknologi lainnya dengan kebijakan pemerintahan yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Itu adalah analisis SWOT atau disebut SWOT.
Nah, aspek produksinya seperti apa sih? Nah, di sini ada aspek produksi dari deskripsi produksinya itu Vitex ini menawarkan berbagai produk dan layanan berbasis digital, termasuk pengembangan perangkat lunak secara custom, lalu ada solusi cloud-nya seperti apa, serta konsultasi manajemen data dan keamanan informasinya dari berbagai sistem. Oke, lalu proses produksinya dan tahap-tahapnya seperti apa sih? Nah, yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan klien. Nah, ini untuk apa sih? Untuk memahami kebutuhan dan tujuan bisnis klien. Lalu yang kedua, perancangan sistem dan prototipenya itu adalah merancang prototipe dan berdasarkan umpan balik dari klien. Lalu yang ketiga ada pengembangan dan perkodean. Nah, ini maksudnya adalah mengembangkan fitur sesuai spesifikasi teknisnya dari kliennya. Lalu yang keempat adalah pengujian dan validasi. Nah, ini menguji keseluruhan untuk memastikan kualitas dari sistemnya tersebut. Lalu yang kelima adalah implementasi dan pelatihan. Nah, ini membantu klien dalam menerapkan dan pelatihannya dari sistem yang kita buat gitu. Lalu yang keenam adalah layanan purna jual dan pemeliharaan. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, banyak yang nggak tahu. Di sini menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan berkelanjutan. Oke, di sini ada pengendalian kualitas. Seperti apa sih? PT Victex juga menawarkan berbagai produk dan layanan berbasis digital, termasuk pengembangan dan segala macam. Lalu di sini ada penjelasan biaya-biaya investasi awal ya. Di sini sudah jelas di tabelnya. Yang pertama ada pembelian peralatan dan perangkat kelas yaitu sebesar 50 juta ya. Itu untuk membeli komputer, printer dan peralatan-peralatan IT. Lalu yang kedua ada lisensi perangkat lunak itu sebesar 15 juta. Nah, itu 15 juta itu untuk membeli software untuk operasional. Lalu yang ketiga ada renovasi dan penataan kantor itu sekitar 25 juta. Ya, keterangannya di sini biaya perbaikan dan dekorasi kantor. Lalu yang keempat ada biaya pemasaran awal itu sebesar 10 juta untuk pengeluaran untuk promosinya. Lalu yang kelima ada penggadaan bahan baku itu sekitar 20 juta. Keterangannya di sini untuk stok bahan baku untuk produk. Nah, total biaya keseluruhannya adalah 120 juta rupiah. Itu biaya inventasi awalnya ya. Lalu selanjutnya ada biaya operasional bulanan. Nah, bulanannya itu ada apa aja sih? Ya, ada 4. Yang pertama ada gaji dan tunjangan karyawan. Itu sekitar 40 juta. Itu untuk gaji karyawan tetap dan tunjangannya gitu ya. Lalu yang kedua ada biaya sewa kantor itu sekitar 15 juta per bulan ya. Lalu ada biaya listrik, air, dan internet itu 5 juta untuk utilitas untuk operasional per bulannya dari kantor. Lalu yang keempat adalah biaya pemeliharaan sistem itu 3 juta ya. Kayak untuk biaya perawatan perangkat kelas, sistem, dan segala macam gitu. Selanjutnya ada biaya pemasaran juga itu 7 juta. Biaya untuk kampanye pemasarannya. Terus ada biaya transportasi dan logistiknya itu 5 juta untuk kayak biaya pengiriman produk dan segala macam. Terus ada biaya administrasinya itu 2 juta untuk pengeluaran keperluan administrasi. Itu total semuanya adalah 77 juta rupiah untuk operasional bulanannya. Oke, di sini ada sumber pendapatannya. Nah, sumber pendapatannya ada 4. Ya, pertama itu penjualan produk dan layanan utamanya sebesar perkiraan 80 juta. Nah, ini pendapatan dari produk utama gitu ya. Terus ada pendapatan berlangganan itu 30 juta. Lalu ada pendapatan dari layanan tambahannya gitu sekitar 20 juta. Lalu ada pendapatan dari iklan 5 juta. Itu total pendapatan bulanan kita adalah 135 juta gitu ya. Lalu proyeksi laba ruginya gimana sih? Oke, tadi kan sudah dijelasin total pendapatan kita sebulan ada 135 juta. Terus ada biaya pokok penjualan cogosnya ada 135 juta, laba kotornya 30 juta. Lalu proyeksinya ada gaji dan tunjangannya 40, biaya pemasaran 10 juta, biaya administrasinya 50 juta, 5 juta, biaya lainnya 5 juta, total beban usahanya 60 juta, laba ruginya bersihnya itu 2 juta. Lalu analisis titik impasnya atau disebutnya break even point.
total biaya tetapnya 100 juta, harga jual per unitnya 1 juta, biaya variabel per unitnya 500.000, kontribusi margin per unitnya itu 500.000. Jadi titik impasnya atau BE-nya dalam unitnya itu 200 unit. Oke, di sini ada plan for product launch atau planning produk yang akan di launchingkan atau dijalankan. Yang pertama, planning, yaitu menetapkan PT Fintech sebagai mitra teknologi utama di pasar IT. Lalu yang kedua ada tahapan peluncuran, yang dimana webinar atau event online atau untuk demo produk kampanye digital atau yang disebut SEO, media sosial dan email. Lalu yang ketiga ada alat sumber daya, itu termasuk SEO, iklan sosial media, lalu ada iklan, ada konten digital dan email marketing. Yang keempat ada strategi pengembangan dan ekspansinya, itu pengembangan produk berbasis masukan klien dari riset pasar gitu. Terus yang terakhir adalah target audience, solusi IT skala besar untuk meningkatkan efisiensi. Lalu struktur organisasinya seperti apa sih? Nah, struktur organisasi PT Fitex ini dirancang untuk memastikan alur kerja yang efisien dengan peran utamanya meliputi direktur utama, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer SDM, dan staf administrasi yang lainnya. Lalu tugas dan tanggung jawabnya apa sih? Nah, tugas tanggung jawabnya adalah pembagian tugas secara jelas meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan strategi oleh direktur utama, pengolahan keuangan oleh manajer keuangan, dan pengolahan operasional oleh manajer operasional. Lalu manajemen resikonya apa sih? Nah, dari struktur organisasi PT Fitex ini dirancang untuk memastikan alur kerja yang efisien dengan peran utama meliputi direktur utama, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer SDM, dan staf administrasi. Itu ya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.